Halo semuanya, kali ini kita akan review pelajaran DBS tanggal 8 Mei 2023 tentang apa yang penting yang perlu untuk kita lihat. Kita mulai dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Di situ dimulai dengan kata behold. Behold itu artinya saya nggak silau waktu saya lihat wajah Musa. Artinya saya bisa behold dengan open face. Dengan jelas bisa saya lihat. Dan apa yang dilihat adalah what manner of love the Father has bestowed upon us. Jadi, behold ini adalah cara untuk kita bisa di-restore kembali ke kondisi sebagaimana Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Dan apa yang di-behold? Yang di-behold adalah what manner of love atau the manner of love atau cara Bapa mengungkapkan kasihnya atau cara Bapa mengasihi kita. Jadi yang perlu kita lihat adalah cara Bapa mengasihi kitanya, bukan kasihnya. Dan itulah yang perlu untuk dilihat oleh Adam dan Hawa sampai orang terakhir sebelum tutup pintu. Lalu, apa manner of love-nya? Kita lihat di 1 John 4 ayat 9, bahwa caranya adalah Bapa kirim only begotten Son-nya. Artinya, kalau itulah cara maksimal Bapa ungkapkan love-nya, artinya kalau bukan only begotten Son-nya yang dikirim, artinya cara maksimal Bapa itu didiskon. Artinya, itu bukan cara yang maksimal. Dan orang hanya bisa selamat karena cara yang maksimal. Sehingga, kurang dari maksimal, orang tidak bisa selamat. Dan John 3 ayat 16 menunjukkan betapa luas jangkauan intensitas love-nya. Dan itu nggak bisa dihitung sama manusia. Dan diungkapkan oleh apa di ayat itu? Hanya dengan 2 huruf. So, dari kata so itulah kita bisa tahu bahwa itulah pengungkapannya yang tidak bisa diukur. Dan kalau orang mengerti manner of love itu, dia akan dapat kehidupan kekal. Kalau dia bisa behold apa yang perlu dia behold. Karena cara behold itulah yang membuat kita bisa terrestore kembali ke posisi kita sebagaimana di Kejadian 1 ayat 27. Itulah rencana keselamatan. Dan kenapa kasih yang diukur itu besar? Pasti itu ada hubungannya dengan only begotten Son-nya. Dan yang diberikan itu yang sangat besar dan yang gak bisa diukur oleh manusia itulah yang perlu untuk di-behold. Dan yang diberikan itu supaya kita tidak binasa dan supaya kita dapat kehidupan kekal. Jadi ada 2 hal dalam paket yang diberikan. Jadi di dalam yang besar itulah yang membuat hasilnya kita nggak binasa. Dan besarnya itu dilihat dari apa yang termasuk. Apa yang termasuk? Yaitu benefit dan yang diberikan. Dan yang menyebabkan besarnya adalah karena hasil binasa itu diterima oleh yang diberikan, yaitu anak. Anaklah yang memiliki kehidupan kekal, life eternal. Dia miliki, itu dia lepas. Dan dia dapat kebinasaan yang seharusnya kita yang binasa. Dan kebalikannya, 1:1. Kita yang seharusnya binasa, tapi kita yang mendapatkan kehidupan kekal. Itulah yang membuat besar sekali karena kita bisa melihat apa yang diterima oleh anak. Nah, jadi only begotten Son ini mengungkapkan betapa besarnya punishment dan kehilangan kehidupan kekalnya kita. Dan bagaimana kita bisa lihat besarnya? 1, kita lihat apa yang kita kehilangan. Dan kedua, kita lihat bayaran yang diterima anak. Dan doktrin ini sangat menumbangkan Trinitas. Kenapa? Karena Father had a son to give, atau
Bapa memiliki anak yang Bapa bisa kasih. Sedangkan kalau Trinitas, Bapa dan anak itu hanya peranan. Dan kalau Bapa tidak memiliki anak, artinya tidak ada yang Bapa bisa kasih. Dan only begotten Son inilah yang membayar kita punya hutang. Nah, apakah waktu only begotten Son bayar hutang kita, apakah dia bayar untuk kita bebas berdosa? Kalau begitu, kenapa dia harus mati supaya kita bebas berdosa? Langsung saja bebas berdosa tanpa Tuhan Yesus harus mati. Jadi, apakah harga bebas berdosa itu adalah kematian anak Bapa? Gak bisa seperti itu. Jadi, kematian kekal kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lepaskan eternal life-nya dan menerima kebinasaan kita. Dan pemberiannya itu bisa kita lihat di kayu salib. Artinya, waktu kita diperintahkan untuk behold what manner of love, itu sama dengan behold the cross, atau pandang kayu salib, karena disitulah kita bisa melihat cara Bapa mengasihi kita, yaitu dengan memberikan anaknya untuk mati di kayu salib supaya kita bisa selamat. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 16-17 dan Kejadian 3 ayat 6. Waktu manusia berdosa, upahnya maut. Artinya, waktu mereka makan apa yang dilanggar, langsung harus bisa lihat kayu salib. Karena orang yang hilanglah yang perlu lihat kayu salib. Tetapi masalahnya, tidak ada kayu salib selama 4.000 tahun. Padahal, rencana keselamatan sudah bekerja sejak Kejadian 3 ayat 6. Apa artinya? Artinya, untuk orang bisa selamat, mereka tidak perlu lihat kayu salib.